Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahmawati, NIM 241222095. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UAS saya, yaitu studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu mengenai risiko utama yang dihadapi oleh PT Jaya Abadi pada bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Risiko utama yang dihadapi yaitu banjir yang dapat merusak infrastruktur, mengganggu operasional, dan meningkatkan risiko penyakit. Yang kedua, penyakit ternak seperti flu burung atau penyakit lain yang dipicu oleh lingkungan yang lembab. Yang ketiga yaitu gangguan logistik seperti sulitnya mendistribusi ayam atau memperoleh pakan selama banjir. Yang keempat yaitu kerugian finansial akibat biaya mitigasi tambahan atau kematian pada hewan ternak. Yang terakhir yaitu reputasi bisnis jika terjadi penurunan kualitas produk akibat risiko yang ada di atas. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak risiko. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu memilih lokasi peternakan di area yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Yang kedua yaitu membangun kandang dengan desain panggung agar terlindungi dari genangan air. Yang ketiga, menerapkan protokol biosecurity yang ketat untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Yang keempat, menyediakan asuransi peternakan untuk melindungi dari kerugian finansial akibat banjir atau kematian pada hewan ternak. Selanjutnya yang terakhir yaitu membangun rencana logistik darurat termasuk stok pakan tambahan dan jalur distribusi alternatif. Selanjutnya soal yang kedua yaitu mengenai investasi proyek teknologi menghitung nilai bersih pada NPV. NPV sama dengan sigma CFT dibagi 1 ditambah R dikurangi CO. CFT arus kas tahunan sama dengan 245 juta, R tingkat diskonto 12%, dikurangi 0,12, CO 595 juta. Hitung nilai sekarang dari arus kas selama 5 tahun. Tahun pertama PV1 sama dengan 245 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 1 sama dengan 246 juta, 12 ribu. Yang kedua PV2 sama dengan 245 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 2 yaitu 306 juta, 25 ribu. Yang ketiga PV3 245 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 3 hasilnya yaitu 343 juta. Yang keempat yaitu PV4 245 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 4 sama dengan 384 juta, 65 ribu. Yaitu PV5 sama dengan 245 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 5 sama dengan 431 juta, 20 ribu. Total PV arus kas sama dengan 1.711 juta 22 ribu dikurangi 595 juta. Maka NPV-nya yaitu 1.116 juta, 22 ribu. Yang B, jika IRR proyek 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Dan berikan alasannya. Analisis IRR diketahui IRR proyek sama dengan 14%, tingkat diskonto sama dengan 12%. Karena IRR proyek 14% lebih besar dari tingkat diskonto 12%, maka proyek ini layak dijalankan karena tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal yang diharapkan. Soal yang ketiga yaitu pada usaha bakery. Hitung waktu balik modal payback period. Diketahui investasi awal 100 juta ditambah 95 juta sama dengan 195 juta. Pendapatan per bulan sama dengan 100 juta, biaya operasional 107 juta. IPP investasi awal dibagi keuntungan bersih. Keuntungan bersihnya yaitu 115 juta dikurangi 107 juta sama dengan 8 juta. PP sama dengan 195 juta dibagi 8 juta sama dengan 22,5 bulan. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Analisis maksimal waktu balik modal yang diharapkan sama dengan 2 tahun atau 24 bulan. Karena waktu balik modal aktual 22,5 bulan lebih kecil dari 24 bulan, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yang keempat yaitu bisnis catering. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point?
Diketahui biaya tetap 145 juta per bulan, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi sama dengan 145 juta sama dengan 50 juta dikurangi 25.000 sama dengan 145 juta dibagi 25.000 sama dengan 5.800 porsi. Jika rata-rata penjualan per bulan 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Masih dari soal, harga jual per porsi sama dengan 50.000, biaya variabel per porsi sama dengan 25.000, biaya tetap sama dengan 145 juta, penjualan rata-rata sama dengan 2.000 porsi per bulan, pendapatan dan biaya pada 2.000 porsi. 1. Pendapatan total 2.000 per porsi dikali 50.000 sama dengan 100 juta. Biaya variabel total 2.000 porsi dikali 25.000 sama dengan 50 juta. Total biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 145 juta ditambah 50 juta sama dengan 195 juta. Laba atau rugi pada 2.000 porsi. Laba atau rugi sama dengan pendapatan total dikurangi total biaya, yaitu 100 juta dikurangi 195 juta sama dengan 95 juta. Kesimpulan, bisnis ini mengalami kerugian sebesar 95 juta per bulan jika hanya menjual 2.000 porsi. Untuk menghindari kerugian, maka penjual harus mencapai minimal 5.800 per porsi. Soal yang kelima yaitu perusahaan minuman herbal. Faktor yang perlu dipertimbangkan, biaya transportasi. Lokasi A sama dengan hemat biaya untuk pengangkutan bahan baku atau misalnya daun herbal segar, tetapi distribusi produk jadi ke pasar utama lebih mahal. Lokasi B, distribusi ke pasar lebih murah dan cepat, tetapi transportasi bahan baku dari pemasok menjadi lebih mahal. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas bahan baku. Sama dengan lokasi A memastikan bahan baku selalu tersedia dalam kondisi segar, yang penting untuk minum herbal. Ya, lokasi B rentan terhadap keterlambatan pasokan baku, terutama jika ada gangguan logistik. Yang ketiga, kecepatan pengiriman produk. Jadi lokasi A, produk membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke pasar, yang dapat mengurangi daya saing lokasi. Lokasi B, pengiriman produk ke konsumen lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kebutuhan pasar. Lokasi A cocok jika fokus utama adalah produksi yang efisien dan bahan baku berkualitas. Lokasi B cocok jika pasar utama memiliki permintaan tinggi dan pengiriman cepat menjadi prioritas. Yang kelima, biaya operasional. Lokasi A, biaya operasional lebih rendah karena dekat dengan pemasok. Lokasi B, biaya operasional cenderung lebih tinggi karena ketergantungan pada logistik bahan baku. Lokasi A, dekat pemasok, jauh dari pasar utama. Kelebihannya, biaya bahan baku lebih rendah, stabilitas pasokan dan kualitas bahan baku lebih terjamin, biaya tanah dan pembangunan lebih murah. Kekurangannya, biaya distribusi produk lebih tinggi, waktu pengiriman ke pasar utama lebih lama, risiko kehilangan pasar akibat keterlambatan pengiriman. Rekomendasi, pilih lokasi A jika stabilitas bahan baku menjadi prioritas utama, terutama untuk produk tahan lama atau berbasis gudang dekat pasar utama. Lokasi B, dekat pasar utama, jauh dari pemasok. Kelebihannya, biaya distribusi produk lebih rendah, pengiriman produk lebih cepat, meningkatkan kepuasan pada pelanggan, lebih dekat dengan pusat pertumbuhan pasar. Kekurangannya yaitu biaya bahan baku lebih tinggi, risiko gangguan pasokan bahan baku lebih besar, biaya tanah dan tenaga kerja cenderung lebih mahal. Rekomendasi, pilih lokasi B jika distribusi cepat ke pasar utama menjadi prioritas, terutama untuk produk dengan umur simpan pendek. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.